Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di DA Project, salah satu channel yang tentunya di sini saya hadir untuk membahas tentang gagal bayar di perpinjolan. Jadi buat teman-teman yang barangkali saat ini sedang mengalami gagal bayar di aplikasi apa aja, di aplikasi perpinjolan tentunya. Ya, semoga bisa menonton video ini sampai dengan selesai ya. Nah, untuk teman-teman juga yang barangkali baru menemukan channel YouTube ini, saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah ini biar tentunya saya semakin lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten gagal bayar selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas salah satu aplikasi pinjol yang ini tentunya sudah OJK ya teman-teman. Sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Di sini nama aplikasinya ada Singa ID ya. Oke, barangkali teman-teman sudah tahu kali ya, atau barangkali yang saat ini teman-teman sedang ada tunggakan atau ada pinjaman di aplikasi ini ya, semoga bisa menyimak video ini dan tentunya bisa memberikan informasi-informasi sama teman-teman semua. Oke, sebelum bahas videonya, sebelum lanjut ke videonya, jadi di sini saya perhatikannya di komen-komenan teman-teman di video saya yang sebelumnya, di aplikasi-aplikasi yang tentunya sudah saya bahas sebelumnya. Rata-rata di sini teman-teman tentunya pada takut ya didatengin sama para DC yang nagih ke rumah, ke tempat kerja maupun ke tempat tinggal saat ini ya. Iya, dan rata-rata itu semua pada panik kayaknya, pada takut disamperin DC gitu ya. Masih saya juga waktu pas pertama kali itu, pas awal-awal saya gagal bayar itu saya panik dan tentunya juga gelisah gitu, setiap hari kayak stres mikirin tagihan dan tunggakan-tunggakan yang tentunya gak ada kelarnya ya. Malah semakin hari kayak semakin numpuk gitu, karena kita harus tentunya membayar bunga juga. Iya, dan di aplikasi ini, di Singa ID ini, waktu itu jadi ceritanya saya tuh pinjam di sini karena untuk menutupi tunggakan saya di aplikasi yang lain. Jadi kayak gali lubang tutup lubang ya. Dan ini tentunya saya tidak sarankan bagi teman-teman yang barangkali baru pinjam di perpinjolan ya. Saya harap kalian jangan sampai terjadi seperti saya saat ini, sampai gali lubang tutup lubang gitu ya, demi menutup hutang-hutang yang sebelumnya kalian tunggak ya. Karena itu benar-benar tidak akan ada ujungnya ya teman-teman. Ya, dan seperti yang teman-teman lihat di sini nih, di aplikasi ini saya udah terlambat 65 hari ya, dengan jumlah yang harus dibayarkan yaitu 4.735.500. Wah, ini jumlah yang cukup fantastis sekali ya. Ya, jumlah yang cukup besar sekali ya untuk saat ini. Dengan kondisi kita yang tentunya sudah tidak ada dana lagi buat membayar, dengan kondisi kita yang saat ini sedang pas-pasan, sedang banyak ujian, tentunya kita juga tidak bisa menyalahkan ini ya keadaan, karena memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membayar satu persatu mungkin pinjolan kita atau tunggakan kita di aplikasi-aplikasi ya. Cuman kan karena kebutuhan kita kayaknya lebih penting, jadi mari kita utamakan dulu untuk kepentingan kita, kepentingan sehari-hari kita tentunya. Nah, jadi teman-teman, waktu itu saya pinjam di aplikasi ini, Singa ID ini, Singa ID ya. Itu pinjam dengan total 3 juta rupiah. Dan ini waktu itu saya terimanya hanya sebesar 2.257.000 nih. Teman-teman bisa lihat yang kolom di atas itu. Waktu itu saya ada pinjaman pokoknya 3 juta. Terus yang cair ke rekening saya itu 2.257.500 dengan biaya layanan yaitu 742.500 ya. Dan bunganya 337.500. Jadi total pengembalian saya harus membayar 3.382.500. Nah, dan ini sistemnya cicil ya waktu itu. Jadi cicilan pertama, kedua, dan ketiga tuh. Itu saya pas cicilan pertama saja saya sudah
gagal bayar karena waktu itu saya harus ngebayar sekitar 2 jutaan ya kalau nggak salah untuk si cicilan pertama itu. Cuman saya memilih untuk gagal bayar karena memang sudah tidak ada dana lagi saat itu. Dan sekarang bunganya sudah numpuk. Itu saya dari tanggal 13 Februari ya. Saya gagal bayar dari tanggal 13 Februari 2022. Berarti sampai sekarang sudah 1 bulanan lebih. Itu sekarang tagihannya jadi 3.192.750. Wah, sangat besar sekali ya teman-teman. Karena itu kalau tidak salah cicilan pertama itu sekitar 2.200.000 ya kalau nggak salah. Berarti ini sudah keterlambatan 65 hari itu sudah hampir 1 jutaan lebih ya, 1 jutaan. Dan sama di cicilan yang kedua itu juga saya sudah kena denda yaitu 1.161.000, dimana waktu itu cicilannya kalau tidak salah saya harus ngebayar 700 ribuan apa 800 ribu gitu ya. Sekarang sudah tambah dendanya jadi 1.161.000 ya, mungkin sekitar gopean gitu ya selama 1 bulan itu. Dan ini ada cicilan terakhir yaitu 378.750. Jadi ini sistemnya cicilan pertama, kedua dan ketiga itu mereka jumlah cicilannya itu tidak sama ya teman-teman. Jadi di cicilan pertama itu pas jatuh tempo saya harus ngebayar 2.200.000. Lebih besar gitu ya untuk cicilan yang pertama itu. Sampai di ujungnya itu yang cicilan ketiga saya harus membayar 378.000. Cuman saya memilih untuk gagal bayar lagi karena memang saya sudah tidak ada dana lagi untuk membayar, daripada saya harus kayak gali lubang tutup lubang gitu ya. Jadi mendingan saya putuskan untuk cukup dulu, untuk mungkin nanti bisa nego sama si penagih atau DC-nya kali ya. Kalau saya misalkan sudah ada dana, saya bisa minta keringanan yaitu untuk tidak bayar denda, atau saya hanya bayar pokoknya aja, atau saya hanya minta untuk membayar si ini ya, jumlah uang yang masuk yaitu 2.200.000 gitu ya. Itu kalau bisa ya. Dan kalau misalkan DC-nya sudah ada sudah bisa diajak nego gitu, seperti itu. Cuman teman-teman di sini kemarin yang nagih itu setiap hari ya biasa lah ya. Sudah paham mungkin teman-teman yang telah gagal bayar itu. Jadi setiap hari itu para DC menawarkan untuk kayak keringanan untuk tidak membayar denda gitu. Cuman kan kita juga bingung ya, kalau misalkan kita belum ada uang untuk membayar, kita juga bingung mau bayar pakai apa. Jadi setiap hari yang WhatsApp, yang nelpon ya melakukan penawaran seperti itu teman-teman. Cuman di sini teman-teman pasti nanya apakah DC-nya sudah datang, terus datanya disebar atau gimana. Jadi sejauh ini di Singa ID ini saya belum ada informasi update sih kayak mengenai DC lapangan ada atau enggak gitu ya. Cuman karena emang belum ada informasi update dari teman-teman yang lain, jadi sampai saat ini saya belum didatangin DC ya teman-teman. Terus mengenai sebar data gitu, kebetulan juga di Singa ID ini juga belum ada sebar data. Penagihan kayak cuman ke WhatsApp, telepon, sama ke kontak darurat yang tentunya dicantumin di formulir ini ya pas pengajuan. Cuman saya tidak sukanya itu si DC-nya itu di Singa ID ini sangat kasar-kasar. Nih, di sini saya ada beberapa contoh WhatsApp dari mereka yang ini ya, yang kasar banget pas ngechat kita gitu. Nih, seperti ini nih ya untuk chat dari si DC Singa ID itu. Jadi mereka itu bener-bener kasar ya. Kayak mereka chatting itu tidak ini ya, tidak kayak mikirin orang gitu ya. Mungkin mereka saking udah emosi juga kali ya sama kita para debitur yang gagal bayar. Cuman kalau menurut saya sih ini benar-benar sudah di luar ini ya, di luar SOP-nya dari si OJK itu sendiri.
Ini kayak benar-benar berasa ini si DC ini ya, DC pinjol ilegal nih. Padahal kan mereka istilahnya sudah ini ya, sudah OJK dan sudah diawasi oleh OJK tentunya, dan tentunya sudah punya aturan kerja yang tidak boleh keluar dari ini ya, dari peraturan si OJK itu sendiri. Jadi seperti ini teman-teman bisa baca sendiri kalau misalkan saya bacain di sini, takut kenapa-napa. Jadi teman-teman nih bisa lihat di sini. Dengan seperti ini aja ini sudah jadi bukti kalau mereka benar-benar gak sopan banget gitu nagihnya. Dan karena memang saya juga tidak bisa dipancing ya orangnya, makanya saya juga ladenin aja tuh. Nah seperti itu ya teman-teman untuk chat-chat dari si penagih Singa ID ini. Dan ya buat teman-teman yang barangkali sedang mengalami gagal bayar saat ini di Singa ID, ya saya harap bisa lebih tenang aja gitu ya untuk menghadapi para DC-DC yang nagih seperti ini. Oke teman-teman, barangkali itu saja review gagal bayar saya di aplikasi pinjol Singa ID ya, dimana itu saya pinjam 3 juta harus kembali 3.382, sementara uang yang cair ke rekening saya yaitu 2.257.500. Nah, jadi teman-teman yang barangkali punya tunggakan Singa ID, semoga ini bisa memberikan informasi untuk teman-teman semua yang sedang gagal bayar saat ini. Dan untuk teman-teman juga yang barangkali sedang frustasi, terus kayak putus asa, cemas gitu ya, saya harap teman-teman semua di sini bisa lebih semangat lagi untuk terus berusaha. Semoga bisa mendapatkan rezeki lebih lagi tentunya untuk membayar hutang-hutang teman-teman, karena biar bagaimanapun hutang harus tetap dibayar ya. Dan semoga aja teman-teman rezekinya lebih gitu ya untuk bayar hutang nanti. Kalau misalkan teman-teman sudah ada rezeki lebih, ya mari kita saling mendoakan, tentunya saling menguatkan, dan jangan lupa untuk terus semangat ya teman-teman. Iya, sampai di sini aja untuk video kali ini. Nanti aku bakalan update lagi untuk info-informasi yang selanjutnya ya. Nah, untuk teman-teman, pesan saya jangan takut, jangan panik, jangan cemas. Hadapi saja para DC yang mungkin nagih dengan seperti itu atau nagih dengan caranya masing-masing. Dan jangan lupa tentunya untuk selalu berdoa, berusaha, dan saling mendukung, saling menguatkan sama teman-teman semuanya yang lain. Kalau misalkan kalian mau masuk ke grup WhatsApp kami, kita ada link di deskripsi ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu berdoa, bersyukur, dan tentunya selalu berusaha. Semangat, salam gagal bayar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.